Oke, halo teman-teman. Selamat datang di podcast diskusi kita hari ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas isu yang cukup relevan di masyarakat, yaitu mengenai program PTSL atau sertifikasi tanah massal yang sedang digencarkan oleh pemerintah. Program ini bertujuan memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah masyarakat. Namun pada kenyataannya, masih banyak tanah warisan yang belum diproses sertifikasinya. Salah satu penyebabnya adalah biaya BPHTB waris yang dianggap cukup mahal, terutama ketika nilai tanah sudah tinggi. Akibatnya, masyarakat sering berada dalam dilema ingin patuh hukum dengan mengurus sertifikasi tanah, tetapi di sisi lain mereka juga ingin menghindari beban pajak yang cukup besar. Jadi hari ini kita akan membahas isu ini dari dua sudut pandang. Kelompok 7 akan melihat dari sisi dampak ekonomi, sedangkan kelompok 8 akan memberikan pandangan dari sisi notaris atau PPAT dan penyederhanaan birokrasi. Oke, baik, kita mulai dari pembahasan yang pertama, yaitu hambatan biaya BPHTB. Banyak masyarakat menunda sertifikasi tanah waris karena biaya BPHTB yang dianggap mahal. Jika biaya tersebut diberikan keringanan atau diskon, menurut kalian gimana dampaknya? Oke, menurut saya keringanan. Mungkin bisa di Oke. mungkin bisa ditambahi dari kelompok 7. Oke, menurut saya keringanan BPHTB dapat menjadi stimulus bagi masyarakat untuk segera mengurus sertifikasi tanah tanah waris mereka. Selama ini banyak masyarakat sebenarnya itu ingin melegalisasi tanahnya, tetapi mereka menunda karena biaya yang harus dibayarkan itu cukup besar. Jika ada keringanan, hambatan finansial tersebut bisa berkurang hingga proses sertifikasi tanah dapat meningkat. Oke, mungkin kelompok 8 bisa ditanggapi terkait yang disampaikan oleh kelompok 7. Nah, selanjutnya itu dari sudut pandang notaris atau PPAT sendiri, kami juga sering melihat bagaimana kasus di mana masyarakat itu banyak yang menunda proses pengurusan tanah waris karena mereka merasa biaya BPHTB-nya itu sangat memberatkan di mereka. Nah, jika pemerintah sendiri memberikan keringanan, kemungkinan besar masyarakat akan lebih terbuka untuk mengurus legalitas tanahnya. Hal ini juga dapat membantu menciptakan kepastian hukum atas kepemilikan tanah. Oke, namun di sisi lain, jika BPHTB ini dikurangi atau dihapuskan, tentu ada dong potensi penurunan penerimaan negara. Nah, menurut kalian pandangan terkait ini tuh seperti apa? Mungkin bisa disampaikan dari kelompok 7 terlebih dahulu. Menurut pandangan dari kami, memang benar bahwa penghapusan atau pengurangan BPHTB itu dapat menurunkan penerimaan negara dalam jangka yang pendek gitu. Namun jika dilihat dari perspektif jangka panjang, semakin banyak tanah yang disertifikasi, itu akan membuat eh, itu akan memperluas basis pajak. Hal ini bisa meningkatkan potensi penerimaan dari sektor lain seperti PBB maupun pajak dari transaksi tanah di masa depan. Oh, Oke, saya setuju kelompok sih. 8 mungkin bisa ditanggapi. Ya, mungkin saya setuju sih terkait hal itu karena ketika tanah itu sudah memiliki sertifikat yang jelas, proses jual beli atau pemanfaatan tanah itu juga akan menjadi lebih transparan dan legal. Maka dari itu negara tetap memiliki peluang nih untuk memperoleh pendapatan dari aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan tanah tersebut. Baik, terima kasih atas pandangan dua kelompok yang disampaikan. Namun, jika semakin banyak tanah waris yang disertifikasi, apakah ada manfaat ekonomi yang bisa dirasakan oleh masyarakat? Mungkin bisa disampaikan dari kelompok 7 terlebih dahulu. Menurut saya itu manfaat ekonomi cukup besar karena tanah yang sudah bersertifikat memiliki nilai yang lebih tinggi dan lebih mudah dimanfaatkan secara produktif. Misalnya, tanah tersebut bisa dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman modal usaha di bank, sehingga dapat membantu meningkatkan kegiatan ekonomi di masyarakat.
Oke, untuk kelompok 8 bisa ditanggapi dari pernyataan tersebut. Oke, izin menanggapi ya. Untuk dari kelompok 8 sendiri, menurut saya, selain manfaat ekonomi, sertifikasi tanah juga memberikan kepastian hukum bagi para ahli waris. Dengan adanya dokumen yang jelas, potensi konflik atau sengketa tanah dalam keluarga dapat diminimalkan. Hal ini tentu sangat penting untuk menjaga stabilitas sosial di masyarakat. Terima kasih atas pandangannya dari kelompok 7 dan kelompok 8. Selain biaya, masyarakat juga sering menganggap proses administrasi pembuktian waris cukup rumit dan sangat memakan waktu. Nah, menurut kalian hal yang semacam ini tuh seperti apa? Mungkin bisa disampaikan dari kelompok 7 terlebih dahulu pandangan terkait hal ini. Oke, birokrasi yang terlalu rumit bisa menjadi hambatan tambahan bagi masyarakat untuk mengurus legalitas tanah. Banyak orang yang akhirnya memilih menunda karena prosesnya dianggap panjang dan membutuhkan banyak dokumen. Jika proses administrasi dapat disederhanakan, tentu akan lebih banyak masyarakat yang bersedia mengurus sertifikat tanahnya. Terima kasih kelompok 7. Kelompok 8, pandangan terkait yang sudah disampaikan oleh kelompok 7 dan yang saya tanyakan tadi, bagaimana? Dari sisi notaris atau PPAT, penyederhanaan prosedur memang sangat diperlukan. Salah satu langkah yang bisa dilakukan adalah integrasi layanan antara kantor pertahanan, notaris, dan instansi pemerintah lainnya. Dengan sistem yang lebih terintegrasi, masyarakat tidak perlu lagi mengurus dokumen di banyak tempat yang berbeda. Terima kasih kelompok 7 dan kelompok 8 atas pandangannya terkait hal tersebut. Sebagai penutup nih, menurut kalian apa solusi yang bisa dilakukan agar masyarakat lebih tertarik untuk melegalisasi tanah waris mereka? Oke, Kelompok 7 dari kelompok 7. Mas. Makasih buat Mas Gilang. Kalau menurut saya sendiri ya, Mas, saya punya pendapat sendiri yaitu solusi yang paling efektif itu adalah kombinasi antara kebijakan fiskal dan kemudahan administrasi. Contohnya, dengan memberikan diskon BPHTB serta mempercepat proses sertifikasi tanah. Nah, dan begitu, Mas, masyarakat itu nggak hanya merasa terbantu dari sisi biaya, tetapi juga dari sisi kemudahan proses. Itu sih, kalau menurut saya. Oke, terima kasih kelompok 7. Kelompok 8 bisa ditanggapi nih dari yang disampaikan kelompok 7 dan juga yang saya sampaikan tadi. Belum memahami manfaat jangka panjang dari tanah yang memiliki legalitas yang jelas sih. Jika masyarakat sadar gitu akan pentingnya sertifikat tanah, otomatis itu akan membangunkan kesadaran dari masyarakat untuk mengurus legalitas asetnya. Oke, terima kasih kepada kelompok 7 dan kelompok 8 atas pandangan-pandangannya dari beberapa case masalah terkait program BTSL ini yang menimbulkan banyak pro dan kontra. Selanjutnya dari diskusi hari ini kita bisa melihat bahwa permasalahan sertifikasi tanah waris tidak hanya berkaitan dengan pajak, tetapi juga dengan sistem birokrasi dan pemahaman masyarakat. Keringanan BPHTB serta penyederhanaan proses administrasi dapat menjadi langkah yang mendorong masyarakat untuk lebih tertib dalam melegalisasi aset mereka. Oke, terima kasih untuk teman-teman dari kelompok 7 dan kelompok 8 yang sudah hari ini. Semoga diskusi ini dapat memberikan wawasan baru bagi kita semua. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas. Sampai jumpa di diskusi selanjutnya. Terima kasih teman-teman. Terima kasih, Mas. Terima kasih.